Halo Sobat Bola, jumpa lagi bersama Bola Wave Indonesia, sumber terpercaya untuk berita terkini seputar sepak bola, khususnya sepak bola tanah air. Mohon untuk tidak lupa subscribe, tonton hingga selesai, like dan komen, dan tetap terhubung dengan informasi bola yang tak kalah seru di episode-episode selanjutnya. Kita mulai dari berita pertama. Shin Tae-yong membuka peluang untuk pemain timnas Indonesia tanpa batasan usia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menegaskan pendiriannya yang tidak mengaitkan kriteria pemain dengan faktor usia dalam seleksi untuk memperkuat tim nasional. Lebih dari sekadar angka, kinerja dan dedikasi para pemain di lapangan menjadi fokus utama dalam penilaian sang pelatih. Ini menandai pendekatan yang lebih beragam dalam pemilihan skuad, dengan penekanan pada penampilan yang konsisten dan kontribusi yang nyata. Kriteria untuk pemanggilan ke tim nasional tidak terikat pada usia. Baik yang muda maupun yang lebih berpengalaman, saya akan memilih pemain berdasarkan performa terbaik mereka di klub, ungkap Shin Tae-yong. Terlepas dari usia, penilaian pelatih asal Korea Selatan ini sangat didasarkan pada kontribusi dan semangat bermain. Hal ini tercermin dari komposisi pemain yang dipilih untuk timnas U23, yang terdiri dari pemain-pemain terbaik dalam posisi masing-masing. Penting bagi saya adalah semangat, kerja keras, dan pengabdian pemain untuk timnas Indonesia, tandasnya. Timnas Indonesia akan berpartisipasi dalam Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Dan Piala Asia U23 2024, Garuda Muda akan bertanding pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Shin Tae-yong juga menegaskan syarat bagi para pemain yang berambisi kembali mendapat panggilan, yakni semangat bekerja keras dan komitmen untuk berkorban demi timnas. Para pemain yang dipilih kali ini, jika mampu menunjukkan semangat, komitmen, dan berdedikasi tinggi untuk Indonesia, akan menjadi pertimbangan utama untuk memperkuat timnas Indonesia pada kesempatan berikutnya, tambahnya. Dengan pendekatan yang lebih berfokus pada kualitas, semangat, dan dedikasi pemain, Shin Tae-yong memberikan peluang yang sama bagi pemain dari berbagai rentang usia untuk membela timnas Indonesia. Perubahan ini menandai transisi menuju seleksi yang lebih berorientasi pada kontribusi aktual pemain di lapangan, tidak terbatas oleh angka usia. Timnas Indonesia memang membutuhkan penjaga gawang tangguh, untuk itulah banyak sekali yang menjagokan nama Emil Audero Mulyadi untuk dinaturalisasi. Sejak awal memang sang penjaga gawang pinjaman Inter Milan tersebut belum tertarik membela timnas Indonesia karena masih sangat percaya akan dipanggil timnas Indonesia. Daripada berharap kepada pemain tidak ingin membela kejayaan merah putih, PSSI dan Shin Tae-yong sebaiknya memanfaatkan saja penjaga gawang yang memang ingin membela Panji Garuda, yaitu Cyrus Margono yang secara sukarela kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, dan Martin Paes yang jelas-jelas bersedia dinaturalisasi. Berikut adalah profil kedua penjaga gawang tersebut. Profil Martin Paes, perjalanan kiper berbakat dari Belanda ke panggung internasional. Martin Paes, kiper berusia 25 tahun yang lahir di Nijmegen, Belanda, adalah salah satu talenta menjanjikan yang menorehkan jejak yang luar biasa dalam karir sepak bola. Meskipun saat ini mengukir prestasi bersama FC Dallas, perjalanannya jauh lebih luas dari sekadar penampilan di lapangan hijau. Sosok Martin Paes tidak hanya terbatas pada prestasinya di FC Dallas. Beliau memiliki akar keluarga yang menarik. Neneknya dilahirkan di Hindia Belanda, wilayah yang kini menjadi Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Namun, perjalanan sepak bola Paes dimulai dari Akademi NEC Nijmegen sebelum meraih tempat di tim U21 FC Utrecht pada tahun 2018. Lewat performa cemerlangnya, Paes berhasil naik ke tim utama FC Utrecht pada tahun 2019 dan menjadi bagian tim hingga 2022 sebelum kemudian dipinjamkan ke FC Dallas. Pada Juli 2022, kepindahannya ke Amerika menjadi permanen. Musim 2022 MLS menjadi momentum gemilang baginya dengan penampilan di 34 pertandingan untuk FC Dallas, menghabiskan total 3.090 menit bermain. Karakter kuatnya terus terpancar di musim 2023, di mana dia tampil dalam 33 pertandingan dengan total 2.892 menit bermain. Namun, statistik belumlah cukup untuk mencerminkan kontribusi Paes. Keberhasilannya menjaga gawang FC Dallas tetap bersih membuahkan kemenangan bersejarah melawan Inter Miami dengan skor 0-1. Bahkan, ia sempat berhadapan dengan mega bintang sepak bola dunia, Lionel Messi,
ketika FC Dallas menghadapi Inter Miami dalam babak 16 besar League Cup 2023. Meski pertandingan berakhir 4-4 dan menuju adu penalti yang dramatis, Paes harus mengakui keunggulan Messi dan Inter Miami dengan skor 5-3. Tidak hanya di panggung domestik, Paes juga memiliki catatan gemilang di panggung internasional. Dia menjadi bagian dari timnas U21, U20, dan U19 Belanda dari tahun 2018 hingga 2021. Kehadirannya di timnas U21 Belanda dalam kejuaraan Eropa U21 UEFA 2021, meskipun duduk di bangku cadangan, memberikan gambaran tentang kualitas sepak bola yang dimilikinya. Progres dan perjalanan Martin Paes dari Akademi Sepak Bola hingga panggung internasional menandai keberhasilannya dalam mengukir prestasi serta potensinya yang luar biasa di dunia sepak bola. Cyrus Margono, potret kiper muda berpotensi dari Yunani dengan darah Indonesia dan Iran. Cyrus Margono, sosok kiper muda kelahiran New York pada 9 November 2001, menjadi sorotan utama dalam jagat sepak bola Indonesia. Meskipun memiliki persediaan kiper yang cukup, potensi Cyrus Margono dalam membela timnas Indonesia membuatnya menjadi bahan perbincangan hangat. Meski lahir dan besar di Amerika Serikat, darah keturunan Indonesia dari sang ayah dan Iran dari sang ibu memberikan warna unik pada perjalanan sepak bola Cyrus Margono. Sejak usia 4 tahun, ketertarikannya pada sepak bola menjadi terang benderang. Pengalamannya membawa namanya bergabung dengan pelatihan Akademi Inter Milan pada 2015, memberikan fondasi yang kuat dalam pengembangan kemampuannya. Pada 2019, Cyrus bergabung dengan klub sepak bola Universitas Denver sebelum akhirnya pindah ke Universitas Kentucky pada tahun berikutnya, memperkuat klub UK Wildcats. Namun, karirnya berubah ketika Panathinaikos, klub Yunani, melirik bakatnya saat ia bermain untuk klub kampusnya. Pada Agustus 2021, kontrak 3 tahun Cyrus dengan Panathinaikos memulai babak baru dalam karirnya. Meskipun dari data terbaru hanya terlihat satu penampilan saat melawan TS Protos pada November 2022. Kehadiran Cyrus Margono di dunia sepak bola tidak hanya menjadi pembicaraan di lapangan, tetapi juga di luar sana. Ia pernah membagikan momen di Kedutaan Besar RI dan bertemu dengan pelatih kiper timnas Indonesia, Yu Jae-hoon. Dengan potensi yang dimilikinya, termasuk pengalaman dari klub-klub sebelumnya dan kesempatannya di klub raksasa Yunani, Cyrus Margono menjadi salah satu harapan baru dalam menjaga gawang timnas Indonesia. Timnas Indonesia bersiap sambut Piala Asia 2023, kumpul di Jakarta menuju TC di Turki. Menjelang ajang bergengsi Piala Asia 2023, Timnas Indonesia bersiap berkumpul di Jakarta pada 19 Desember untuk memulai training camp, TC, sebelum berangkat ke Turki. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI, Sumarji, mengonfirmasi rencana ini, di mana 30 pemain akan menjalani latihan intensif mulai 20 Desember hingga 6 Januari 2024 di Turki. Para pemain akan berkumpul di Jakarta pada tanggal 19, dan berangkat ke Turki pada 20 Desember, ungkap Sumarji. Salah satu sorotan dari rombongan besar ini adalah kehadiran pemain naturalisasi terbaru, Justin Hubner. Meskipun belum diumumkan secara resmi, daftar nama-nama yang akan bergabung dalam pemusatan latihan nasional ini akan segera diungkap, dipersiapkan oleh Shin Tae-yong menjelang Piala Asia. Shin memastikan bahwa skuad akan lengkap di Turki pada 1 Januari mendatang, mengingat beberapa pemain masih terlibat dalam kompetisi domestik, terutama di liga-liga Eropa. Selama TC di Turki, Timnas Indonesia memiliki agenda padat dengan 3 laga uji coba. 2 diantaranya akan digelar melawan Libya pada 2 Januari dan 5 Januari 2024, sementara yang ketiga akan bertanding melawan Iran pada 9 Januari di Qatar sebagai uji coba terakhir sebelum memulai perjuangan di Piala Asia 2023. Pasukan Garuda, demikian julukan Timnas Indonesia, tergabung dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Pertandingan pertama Indonesia dijadwalkan melawan Irak pada 15 Januari, diikuti pertandingan melawan Vietnam pada 19 Januari, dan laga pamungkas melawan Jepang pada 24 Januari. Dengan penuh semangat dan persiapan yang matang, Timnas Indonesia bersiap untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar mulai 12 Januari hingga 10 Februari mendatang.